tapi tidak pernah dia gubris sama sekali. Itulah kehebatan Pak Jokowi, dan itulah yang akhirnya membuat saya sangat bangga dan merasa tidak salah memilih pemimpin selama 2 periode ini. Cak Nun yang sedang sakit-sakit ini. Dan ini juga, jika ini kejadian, maka ini akan menjadi legacy yang sangat indah bagi Jokowi, yang diwariskan kepada para pengikutnya, kepada para penggemar Jokowi. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kan nggak mungkin menang. Wis ono sing menang kita iki. Wis ono sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa wae kowe wis ono sing menang. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Minggu 9 Juli 2023 menjenguk budayawan, cendekiawan sekaligus tokoh agama MH Ainun Najib atau Cak Nun yang sedang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rombongan Jokowi masuk melalui pintu lobi Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Sarjito pukul 10.00 WIB, lalu meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 10.30 WIB. Kabar Cak Nun dirawat intensif di RSUP Dr. Sarjito beredar sejak Kamis 6 Juli 2023. Sejumlah kolega menyebut Cak Nun dikabarkan mengalami pendarahan otak akibat riwayat stroke yang diderita. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Dan banyak lagi omongan orang-orang dari kawan politik Bapak yang kasar, menjijikan, frontal, nggak sopan, yang nggak seharusnya disampaikan ke seorang presiden. Kalau mau komplain, kenapa nggak tentang kebijakannya aja yang dirasa merugikan? Lihatlah jasa-jasa beliau, perjuangan beliau. Jika sampai kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun, maka ini adalah bentuk pencapaian tertinggi seorang manusia di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin tidak, Jokowi yang sekarang menempati sebagai panglima tertinggi di Indonesia, menempati puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, harus rela membunuh egonya sendiri demi seseorang yang pernah menuduh dia sebagai Fir'aun, yang mana Fir'aun dikonotasikan sebagai penguasa yang zolim, yang berkhianat terhadap rakyat, bahkan berkhianat terhadap Tuhan. Namun Jokowi harus rela menurunkan egonya demi orang yang pernah menuduhnya Fir'aun. Maka kita berdoa mudah-mudahan Jokowi benar-benar bisa menjenguk Cak Nun yang sedang sakit-sakit ini. Dan ini juga, jika ini kejadian, maka ini akan menjadi legacy yang sangat indah bagi Jokowi, yang diwariskan kepada para pengikutnya, kepada para penggemar Jokowi. Dan bagi Anda para pecinta Jokowi, maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti tindakan-tindakan sifat-sifat baik Jokowi. Keberhasilan Anda bukanlah mengantarkan Jokowi menjadi presiden, namun keberhasilan terbaik Anda adalah ketika Anda mampu meniru sikap-sikap baik Jokowi dan Anda menjalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mari kita doakan mudah-mudahan kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun ini benar-benar kejadian, dan mari kita selalu berdoa kebaikan untuk Jokowi juga untuk Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini ada kabar guys, kabar dan berita dari CNN ya.
saya rasa kalau CNN yang mengangkat, CNN Indonesia itu sudah benar ya, 100% benar. Mari kita baca guys sama-sama beritanya. Jokowi dikabarkan akan jenguk Cak Nun di rumah sakit. Saya terus terang guys ya, dari awal saya membaca berita beberapa hari kemarin, Cak Nun dilarikan ke rumah sakit karena geger otak entah apa ya. Yang jelas kena musibah. Saya udah yakinkan, ya benar saya yakinkan untuk diri saya sendiri, ini pasti Pak Jokowi pasti akan menjenguk Cak Nun. Ternyata benar guys. Saya nggak tahu guys, terbuat dari apa hati Pak Jokowi itu, saya nggak tahu benar. Dan sehat selalu untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Untuk Cak Nun, minta maaf lah ya, mungkin dengan Anda minta maaf, Allah akan mengangkat penyakitmu. Nah, ada berita seru nih guys. Budayawan kita Cak Nun lagi sakit, dirawat di RSUP Dr. Sarjito Jogja. Nah, ini nih Firaunnya datang jenguk. Yang waktu itu dia bilang Firaun, datang jenguk tuh. Cak Nun cepet sembuh ya, cepet sehat. Semoga cepet ketemu Pak Jokowi dan minta maaf ya Cak Nun. Pak Jokowi sehat-sehat terus Pak Jokowi. Ya, gak apa-apa dibilang Firaun, yang penting jenguk. Kembali Presiden kita Joko Widodo memperlihatkan sisi kelebihannya, yaitu kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Empati, responsif terhadap lingkungan yang ada, ya, toleransi, ya, yang keseluruhannya merupakan salah satu dari kelebihan atau bagian daripada kecerdasan emosional. Orang boleh memiliki kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan akademik yang cukup luar biasa, ya, ketika di sekolah, di kampus. Tetapi itu tidak akan sempurna, tidak akan paripurna, dan tidak akan menuju sukses tatkala tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional, kecerdasan yang dibutuhkan ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan berbagai komunitas yang berbeda golongan, berbeda latar belakang, budaya, karakter, dan lain-lain. Dan Pak Jokowi sudah bisa membuktikan itu semua, luar biasa. Ya, Pak Jokowi sudah memberikan contoh yang baik. Tipikal politisi dan pemimpin yang seperti presiden kita ini memang sulit disingkirkan, sulit digulingkan. Karena dia bukan orang tipikal yang ketika diserang dia balik nyerang, ketika dia diserang dia baper, dikritik, dihujat, tapi justru sebaliknya. Ya, dia melakukannya dengan sebuah tindakan kebaikan. Karena dia amat sangat memahami bahwa hidup ini adalah merupakan hukum dari tabur tuai. Siapa menabur itu akan menuai hasilnya. Menabur kebaikan maka akan menuai kebaikan juga. Menabur keburukan maka dia akan menuai keburukan. Kalau kita ingat dari sisi kecerdasan emosional ini, kita melihat barangkali ketika kita kuliah selesai ada yang namanya prosesi wisuda, dan di dalamnya ada sebuah tradisi memindahkan tali toga kiri ke kanan. Tradisi itu mengandung filosofi yang amat sangat dalam, bahwa mahasiswa ketika sudah selesai dari kampusnya, selesai kuliah, maka diharapkan mampu melaksanakan atau menggunakan lebih dominan otak kanan yang merupakan sumber daripada kecerdasan emosional, ya. Bagaimana mahasiswa bisa berkolaborasi dengan masyarakat, mampu melakukan lobby, pendekatan dengan ewuh pakewuh ketimuran, ya, egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, empati, kreatif, inovasi, dan lain-lain. Luar biasa Pak Jokowi, terima kasih karena sudah memberikan teladan buat kita semua yang merupakan bagian daripada revolusi mental yang pernah beliau dengungkan ketika beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam NKRI. Presiden Jokowi jenguk Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito Jogja. Saya nggak habis pikir ya, Pak Jokowi tuh hatinya terbuat dari apa? Padahal beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingat, Cak Nun sempat menghina Pak Jokowi dengan sebutan Firaun.
dan itu sempat menuai hujatan dari para netizen. Tetapi Pak Jokowi justru sekarang malah menjenguk dia yang saat ini sedang terbaring sakit dan masih di unit gawat darurat karena pendarahan otak. Luar biasa hatinya Pak Jokowi. Benar-benar terbuat dari emas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, atau apapun itu kepada orang-orang yang telah menyakitinya, orang-orang yang telah menghinanya, menghujatnya, mencaci maki. Pak Jokowi selalu berusaha merangkul semua rakyatnya, walaupun dia tahu ada segelintir dari rakyatnya yang membenci dia, yang ingin menjatuhkan dia, tapi tidak pernah dia gubris sama sekali. Itulah kehebatan Pak Jokowi, dan itulah yang akhirnya membuat saya sangat bangga dan merasa tidak salah memilih pemimpin selama 2 periode ini. Pak Jokowi sangat berhati mulia, maka dari itu terbukti 82% rakyat Indonesia sangat mencintai dia, dan bahkan banyak rakyat Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi untuk 3 periode. Dan untuk kalian-kalian yang sangat membenci Jokowi, yang sangat menginginkan Pak Jokowi dimakzulkan, cobalah buka sedikit mata hati kalian, hati nurani kalian, lihat apa tidak ada sedikit pun kebaikan di mata kalian kepada Pak Jokowi. Tetapi saya percaya Pak Jokowi akan selalu diingat oleh rakyat Indonesia karena dia adalah salah satu presiden yang sangat luar biasa. Dan untuk Cak Nun, semoga segera sembuh dan pulih kembali, sehat kembali, sehingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya dan beraktivitas. Salam NKRI. Berikutnya saudara, kami kembali dengan perhatian Presiden Joko Widodo menjenguk cendekiawan MHI Nun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun. Jokowi mendatangi langsung RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, tempat Cak Nun dirawat. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito menyebut selama sekitar 15 menit Jokowi bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, serta anak Cak Nun, Sabrang Mowodamar Panuluh. Budayawan sekaligus cendekiawan Muslim MHI Nun Najib dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito pada Kamis pagi. Tim dokter kemudian melakukan operasi di bagian kepala. Saat ini Cak Nun dikabarkan dalam kondisi membaik. Dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUP Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi Pak Jokowi? Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Ya. Bertemu dengan langsung atau keluarganya? Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan beserta putranya Mas Sabran. Dan namanya orang sakit itu nggak ada hubungannya sama politik. Orang yang dukung Pak Jokowi dengan orang yang nggak dukung Pak Jokowi, atau orang yang memfitnah, mencaci maki dengan orang yang memuji, sama aja, sama-sama akan sakit karena itu adalah takdir semua manusia gitu. Jadi ya sakitnya Cak Nun ini nggak ada hubungannya dengan apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Karena saya juga banyak masuk di grup-grup WhatsApp pendukung Pak Jokowi itu. Kadang-kadang saya agak risih untuk menjelaskan gitu, karena banyak orang bilang wah ini karma, wah ini gara-gara ini, ya, karma buruk dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa sakitnya Cak Nun itu normal, semua orang sakit, apalagi seperti Cak Nun yang memang sudah agak tua, risikonya memang pasti lebih tinggi. Lawang saya aja pernah sakit gitu, padahal saya selalu mendukung Pak Jokowi. Jadi ini nggak ada hubungannya sama karma atau apapun yang sudah dilakukan oleh Cak Nun sebelum-sebelumnya. Karena ya sekali lagi kita ini sama-sama manusia. Kalau kita mau berdebat, kalau kita mau gontok-gontokan, berantem, ya tunggu sehat lah. Nanti kalau sehat kita debat lagi gitu. Tapi kalau lagi sakit ya udah kita sama-sama mendoakan gitu. Karena pada akhirnya kita
diajarkan untuk tidak menjadi orang yang keterlaluan gitu. Karena kalau lawan kita lagi sakit dan kita masih tetap ngoceh-ngoceh, itu kan keterlaluan dan itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu. Bagi saya. Oke teman-teman ya, jumpa lagi di Aryan M Channel. Demikian ya, ada beberapa cuplikan video yang sudah kita lihat bareng-bareng ya tentang tanggapan dari sikap Presiden Jokowi dengan tidak merasa dendam ataupun sakit, karena beberapa yang lalu ada seorang Ustadz Kiai yaitu Ainun Najib melontarkan kata-kata dengan menuduh Jokowi sebagai Fir'aun. Dan beberapa hari kemarin Cak Nun ternyata sakit ya, masuk di rumah sakit, dan Pak Jokowi pun menjenguknya. Oke, inilah sikap yang ditanggapi oleh masyarakat Indonesia, sikap kerendahan hati dari seorang Jokowi. Oke, menurut teman-teman gimana ya? Setuju nggak dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini? Apakah hanya pura-pura atau yang lain? Silakan teman-teman bisa berpendapat ya. Kalau saya setuju ya, karena terlihat ya kerendahan hati dari Pak Jokowi sendiri. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.